A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Jami Al Barkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para hujaj, para aparatur pemerintah dan segenap jamaah salat zuhur Masjid Agung Al Barkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Barkah beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam zuhur kita yang baru saja selesai mengimami kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, guru kita, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali di sekian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini Allah memberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, ya. Kita melakukan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya hadirin sekalian, kultum. Ini kuliah 70 menit apa kuliah 7 menit, Guru? Insyaallah singkat, padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bersyukur alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita baru saja melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Masya Allah, alhamdulillah. Disambung tadi itu dipimpin oleh imam kita. Setelah sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, kita enggak beranjak langsung pergi, bahasa Bekasinya kita zikir dulu. Nah, ada sebuah keterangan tuh dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, barang siapa orang yang habis sholat membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa kulli syai'in qadir 10 kali. Biasanya 10 ini dipakai maghrib dan subuh, Johor, asar, sisanya itu 3. Kemudian dia baca Allahumma antas salam dan seterusnya, dia baca ilahi robbi anta maulana, dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ dijelasin dalam hadisnya, barang siapa orang yang habis sholat baca rangkaian kalimat thayyibah tadi, andai kata dia punya dosa sebanyak buih di lautan, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Punya dosa nggak kita, Pak? Termasuk saya ini, punya dosa nggak kita? Bahasa Bekasinya mah Bang, seregereg dosa kita, seabreg-abreg. Betul apa betul? Ini indahnya penutup Allah kan, yang nutupin aib kita nih, dosa-dosa kita. Kalau dikeliatin banyak nggak Bang dosa kita, Bang? Termasuk saya loh, banyak banget. Belum dosa awal balik, Mbak. Belum yang lain banyak dah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis wirid tadi itu dipimpin sama guru kita, doa bareng-bareng. Kita bahasa Bekasinya tibang amin, guru yang baca doa. Masya Allah, emang disuruh minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Janji Allah pasti. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 7 menit belum, Pak? Hah? Belum. Ya. Nah, jadi ya. Sampai asar. Mudah-mudahan ya, sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ke materi singkat. Di dalam kehidupan ini kita ada dua hubungan yang harus kita perbaiki dengan baik. Ya. Hablum minallahnya kudu bagus, hablum minannasnya kudu bagus. Insya Allah berkah hidup kita. Amin. Nah ini melototin saya semua Pak. Hablum minallahnya kudu bagus, hablum minannasnya juga harus bagus. Nah ini yang harus kita perbaiki Pak. Nah ada sebuah referensi hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ada namanya hak-hak tetangga. Nah, kita bertetangga nggak Pak? Kita di tempat kita tinggal nih, kita punya tetangga apa enggak? Punya. Apalagi orang kita Pak. Nih orang kita nih biasanya udah tetangga ongkoh, saudara juga ongkoh. Ngerti ongkoh ini? Udah tetangga iya, saudara juga iya. Tuh orang dulu kalau bikinin rumah gitu, baba kita, engkong kita, lalu di pojok sambil saudara. Udah tetangga iya, saudara juga iya. Maka itu sama tetangga itu kudu akur. Jangan marah mulu sama tetangga. Ini mah kadang-kadang mohon maaf bukan di sini, jauh sama tetangga romananya bertahun-tahun kagak nanya. Ada nggak yang begitu Bang? Hah? Nggak ada. Tahu? Nggak ada beda. Lah kalau kita muru sama tetangga, andai kata nauzubillah terjadi apa-apa sama kita, yang lebih tahu tetangga kita yang dekat apa saudara kita yang jauh Pak? Kan yang dekat. Makanya kudu akur sama tetangga, kudu akur sama saudara, kudu akur. Bahasa pantunnya burung dara burung tekukur, sama saudara kudu pada. Cocok nggak nih Pak? Jangan berantem mulu. Kadang kesel aja apa yang mau dikeselin, betul? Marah aja apa yang dimarahin. Kalau kita hidup akur, rukun, nikmat rasanya Pak. Betul, nggak sempit dunia ini rasanya karena kita akur satu sama lain. Belum 7 menit Pak ya? Hah? Belum. Nah satu dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada tuh Pak, hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika tetanggamu sakit, jengukin, tengokin, besuk bahasanya. Kalau tetangga Pak, saya sering sampaikan, guru sering sampaikan Pak, orang saudara lagi susah, tetangga lagi duka, saudara lagi sedih, bahasa Bekasinya, jangankan kita bawa anggur 2 kilo Pak, kita datang nongol batang hidung kita ke saudara, ke tetangga yang lagi sedih, kita hibur, itu orang girang apa enggak Pak? Seneng didatengin. Makanya bahasa Bekasinya itu hidup itu kudu idep. Hidup itu kudu idep. Apa sih idep bahasa Betawinya? Kudu punya pikiran, kudu punya inisiatif, enggak dipakai dibilangin, tahu. Peduli dah bahasa kerennya. Nah tetanggamu ketika lagi sakit, kata baginda Rasul, hak-hak tetanggamu maka tengokin. Jenguk orang lagi sakit Pak, pahalanya gede banget. Ya Allah, pahalanya gede. Nah tapi etika juga Pak dipakai ketika jenguk saudara lagi sakit, tetangga lagi sakit. Etika adab dipakai ketika ngejenguk orang sakit. Apa etika adab ngejenguk orang sakit? Yang pertama Pak, mulut jangan sembarangan ngomong. Ini kadang-kadang model kita lain Bang. Lain bagaimana? Jenguk saudara, tetangga lagi sakit datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah lu ngapa? Nggak ngaji-ngaji, udah lama nggak ketemu. Ya Bang, perut gue lagi sakit perut. Kemarin tetangga gue kayak lu mati pisan. Loh, itu yang sakit kepikiran gak Pak? Maka mulut jangan sembarangan ngomong. Mulut jangan sembarangan ngomong. Tuh. Hak tetanggamu ketika lagi sakit maka tengokin, besuk. Banyak keterangan tuh, hadis-hadis tuh jelasin tentang pahala keutamaan ngejenguk orang sakit. Tuh, satu, ketika tetanggamu lagi sakit maka tengokin, besuk, jenguk ya. Ketika tetangga lagi susah, tetangga lagi sedih, kita hadir tuh, kita datang, Masya Allah udah ditengokin, girang dia Pak. Betul apa betul? Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalan Pak.
Amin ya robbal. Yang kedua, apabila tetanggamu meninggal dunia, urusin jenazahnya. Tuh. Karena kita bakalan mati kan Pak? Betul apa betul? Bakalan mati nggak kita Pak? Pasti, kapan-kapan mah. Orang nyalonin RW bisa jadi bisa enggak bang. Orang nyalonin RT bisa jadi bisa enggak. Orang nyalonin calon legislatif bisa jadi bisa enggak. Tapi yang namanya mati jangan repot-repot nyalonin bang. Pasti bakalan mati nggak kita Pak? Pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal udah nyampe, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Yang jelas pasti kita bakalan. Nah, kalau sakit atau enggak bang, tibang sebab. Berapa banyak saudara kita yang nggak pakai sakit lagi tahu-tahu mati? Ada nggak? Ada nggak yang ketika nggak pakai sakit lagi tahu-tahu mati? Ada Pak, banyak. Siangnya masih ngobrol sama kita Pak, masih kongkoh sama kita, masih uplek banget tuh ngobrol kongkoh ngalor ngidul. Sore di masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Anu bin Anu, kaget kita, ya Allah, tadi johor abis kongkoh, abis ngobrol uplek. Tuh umur nggak ada yang tahu Pak. Betul. Makanya jangan merasa hebat Pak, jangan merasa gagah, jangan mentang-mentang bahasanya, jangan sok, jangan belagu, karena semua ini adalah titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai semua. Betul apa betul? Tuh. Dan untung Allah subhanahu wa ta'ala, cara ngambil kematian hamba-hambanya tidak diambil dari urut-urutan abjad. Bayangin Pak, Bang, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala cara ngambil kematian dari hamba-hambanya diambil dari urut-urutan abjad, yang pertama dari huruf A sama B mati duluan, saya yakin yang C sama D besok nggak enak tidur, nggak enak makan dia. Tapi mati nggak begitu Pak. Mau dari A, mau dari B, bahkan dari Z sekalipun, kalau sudah ajalnya pasti bakalan mati. Pak, halo, masih ada ini Pak. Guru, terkadang kita pribadi, saya dah nih, terkadang kita naik pesawat takut jatuh alias takut mati. Naik kereta, nauzubillah umpama takut tubrukan alias takut mati. Naik kapal air, naik perahu di lautan takut tenggelam alias takut mati. Tapi pernah nggak Pak berpikir kita nih, ketika kita naik tempat tidur kita bakalan mati? Pernah Pak? Halo. Jarang saya rasa, saya jarang. Padahal mati bisa di mana aja Pak. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur oleh Allah untuk taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika tetanggamu meninggal dunia, maka urusin jenazahnya tuh. Kita ngukur diri kita dah, kita juga bakalan mati. Kudu ngeh sama orang, kudu ngeh sama tetangga, kudu perlu sama tetangga. Ada tua gak? Ada beberapa dah hak-hak tetangga, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya bisa ketemu. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong udah makan Pak? Belum, sama mas saya Pak. Dah, mudah-mudahan singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, ngaji yang sedang-sedang aja. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam hal-hal kebaikan. Terus masya Allah tiap Senin Kemis di sini ada kajian zuhur, ikutin Pak ya. Berapa lamanya sih? 7 menit. Lama nggak Pak 7 menit Pak? Bentaran. Umpama nih satu bab aja apa yang disampaikan guru, dia ngerti, dia paham, kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pahala orang duduk di majelis ilmu, masya Allah, itu dikasih guru sering nyampein tuh melalui hadis Nabi, dikasih pahala seperti halnya seolah-olah dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Nih pernah Pak sholat sunnah 1000 rakaat? Buru-buru bapak kita, gue juga belum kayak ini. Kalau habis maka ngaji dah, habis kultum di sini umpama nih Senin Kemis, berapa lamanya sih? Apalagi ntar malam Rabu biasanya kayak Jamul Lail ya guru ya. Ada kajian malam Rabu di sini diisi oleh guru-guru kita, dan ngaji juga di sekitaran kita, karena ngaji itu amat sangat penting. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Maafin Bang bahasa saya yang ceplas-ceplos saja, nggak ada tujuan nyindir siapa-siapa, saya nyindir diri sendiri, ambil yang bagusnya dari ucapan saya
saya, yang nggak bagus jangan diambil. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.